Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Fadla. Saya ditemani oleh dua kawan saya, yaitu Muhammad Firas dan Ari Irwanda. Kami berasal dari kelompok 10. Di sini kami ingin mempresentasikan bagaimana cara mengolah data mentah dari kuesioner yang telah kami bagikan beberapa minggu yang lalu. Kami sudah memperoleh data dari kuesioner tersebut, dan kami akan mengolah data kuesioner tersebut sehingga menjadi sebuah diagram. Oke, berikutlah tampilan dari kuesioner integritas akademik mahasiswa yang sudah kami buat. Dan terdapat 11 jawaban dari teman-teman yang telah mengisinya. Di bagian jenis kelamin ada 63,6% jawaban berasal dari jenis kelamin laki-laki dan sekitar 36,4% dari jenis kelamin perempuan. Sedangkan di rentan usia 18 tahun sampai 23 tahun menjawab sekitar 90,9%. Sedangkan di usia 23 tahun ke atas menjawab sekitar 9,1%. Dan di bagian jurusan, semuanya yang menjawab berasal dari jurusan D3 Manajemen Informatika. Nah, berikut adalah tampilan dari diagram per pertanyaan yang kami berikan. Oke, berikut kami akan memberikan atau memaparkan bagaimana cara untuk mendapatkan data mentah dari kuesioner yang sudah kami bagikan ini. Dan ini adalah tampilannya, mulai dari waktu pengiriman kuesioner tersebut, email siapa yang kirim, jenis kelamin, rentang usia, jurusan, dan berbagai macam jawaban dari soal-soal yang telah kami buat di kuesioner tersebut. Baiklah, sekarang kami akan membuat file duplikat. Takutnya jika tidak kami duplikat, maka file mentah tersebut akan hilang. Selanjutnya, bagian pengolahan data akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ari Irwanda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya bernama Khairil. Jadi kita akan masuk ke dalam olah data. Jadi kita akan menghapus dulu dari tanggal, email, jenis kelamin, tentang usia, dan jurusannya. Nah, sesudah kita hapus, ada dari data mentah tadi ada pertanyaan atau judulnya question 1, kita gantikan menjadi key 1. Key 2, dan begitu pun seterusnya. Udah siap dengan penggantian nama judulnya. Lalu kita cari rata-rata dengan rumus average.
Dengan rumus sama dengan average, lalu di blok data yang diinginkan. Ini udah, tinggal enter. Dah keluar pula angkanya. Begitupun dengan data-data yang lain, tinggal kita tarik sampai ke peta yang ke-9. Kita format datanya menjadi 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi dengan rumus sama dengan stdef dan di blok data yang diinginkan. Ini tadi. Nah, udah keluar angkanya, kita pun akan menggeser ke kanan untuk semuanya menjadi nilai standar deviasi secara otomatis. Sama juga kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma. Udah, ini datanya udah kelar. Kita akan masuk ke graph. Jadi selanjutnya kami akan membuat graph yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Firas. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi mengenai graph. Itu saya ingin menduplikat data yang telah dibuat oleh kawan saya tadi dengan bertujuan supaya file olah data tersebut tidak hilang. Jadi kita akan menghapus semua data tadi. Kita akan mengambil data dari olah data tersebut yang berisi hanya average dan standar deviasi saja. Kenapa error? Karena caranya yaitu klik kanan, tempel khusus ini, tempelkan nilai saja, langsung otomatis ada nampak nilainya. Itu solusi untuk tadi. Sekarang ya kita akan membuat ini untuk Q1, selanjutnya Q2, selanjutnya Q3, dan seterusnya ya. Jadi data ini kita akan membuat sebuah grafik. Caranya yaitu di blok semua dari Q1 sampai dengan Q9. Selanjutnya di bagian sisipkan, klik sisipkan nih, itu klik yang namanya diagram. Sudah tampil, yaitu di sini diagram garis. Kita mengubahnya menjadi diagram
batang. Gimana caranya? Yaitu kita ke diagram sebelah kanan ini, yaitu editor diagram. Di sini ada tertulis jenis diagram. Jadi kita bisa pilih jenis diagramnya. Kebetulan di sini langsung ada diagram batang atau diagram kolom. Jadi kita pilih ini terus. Sudah nampak diagram kolomnya. Itulah cara membuat diagram dari hasil rata-rata dan standar deviasi yang telah kita olah datanya. Berikut grafiknya. Yang pertama ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya sampai Q9. Yang warna biru ini tandanya nilai rata-rata atau average. Yang merah ini itu standar deviasi. Jadi boleh kita lihat perbandingan dari setiap nilainya, datanya. Yang pertama dari Q1 rata-ratanya segini, Q2 segini rata-ratanya. Yang paling tinggi rata-ratanya di pertanyaan keempat, Q4. Jadi di sini yang banyak sekali rata-rata nilai rata-ratanya. Jadi di apakah Anda pernah jadi apakah Jadi di jawaban, apakah Anda pernah bekerja sama dengan siswa lain saat melakukan tugas individu? Itu datanya, grafiknya. Kita lihat yang bawah tinggi ya. Dan satu lagi di pertanyaan ketujuh, yaitu tentang pertanyaan ketujuh tentang apakah Anda pernah menyalin beberapa kalimat dari sumber yang dipublikasikan tanpa menyebutkan atau merujuk sumbernya. Itulah nilai rata-rata yang nilainya, yang grafiknya tinggi. Selanjutnya ada standar deviasi. Dapat kita lihat dari pertanyaan pertama dan kedua dan sampai pertanyaan ke-9, yaitu yang paling tinggi standar deviasinya di pertanyaan ke-9, yaitu apakah Anda pernah mengetahui bahwa mahasiswa lain menyontek dan tidak melaporkannya? Itulah nilai standar deviasi yang tinggi dari kuesioner integritas akademik mahasiswa. Sekian dari presentasi saya dan juga mewakili kelompok untuk mengakhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila dari penjelasan dari kelompok kami terdapat kesalahan atau kesilapan. Mohon dimaklumi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.